Jadi Maulana Habibuddin mengatakan begini, li'anna sadatal ba'alawi awwalu man yadkhulunal jawi, gitu kan, bintisyaril islamiyah wa tariqatil alawiyah. Dia mengatakan kepada para habib yang lainnya dengan doktrin rasis. Kalau saya katakan doktrin rasis tuh, ya terserahlah, mau saya nanti dimarahin sama para pecintanya Habib nggak apa-apa. Ini kita membuka bahasanya beliau. Indonesia itu orang yang pertama masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam dengan thariqah alawiyah, ya dari Sadatul Ba'alawi, begitu kan? Jadi dari klannya Ba'alawi. Nah terus dia ada kalimatnya begini setelah itu, Kawali Songo, Kasayyid Asyarif, dia seperti itu. Seperti hanya Wali Songo, Sayyid Asyarif, kan begitu. Oke, tapi yang saya tanyakan, kenapa kok Robitul Alawiyah selalu menolak duriyah daripada Wali Songo? Kan begitu, ada apa di situ? Sementara mereka ingin mengklaim bahwa Wali Songo ini Ba'alawi, kan begitu. Nah ini bahasanya Habib Lutfi, bukan bahasanya saya, gitu ya. Ya monggo. Cek. Nih, kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Mujib, ada salah satu sahabat yang bernama Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini kan dia Yahudi dari Yaman. Maka ketika dia ini bertaubat dan ikut jejak Rasulullah ketika di masa Umar, di masa Umar, nyatanya beliau juga menjadi ahli muhadis, menjadi ahli riwayat hadis. Artinya polemik ini jangan dikaitkan dengan masalah istilahnya yang seakan-akan semuanya ini salah. Tidak ada yang bisa menjadi uswah. Kita lihat, kalau kita sadar di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ini terlepas nanti kita ceritakan kenapa sampai terjadi sekarang kita berani melawan mereka. Nah ini nanti kita jelasinnya. Kalau kita lihat nih di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum, ini kan ada hadis Nabi Muhammad seperti ini. Jadi pernah beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas innallaha ta'ala qad adhaba ankum ubbayyatal jahiliyah wa ta'azzamuha bi abaiha. Ini yang harus jadi kunci utama memahami narasi. Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai manusia, sungguh Allah telah menghilangkan tradisi kesombongannya daripada kaum-kaum jahiliyah yang mana mereka selalu membanggakan nenek-nenek moyangnya. Itu catatan, ya. Nah terus bagaimana? Fannasu rajulani, pada dasarnya manusia ini terbagi dua golongan. Mau itu habib, mau itu kiai, mau itu ulama, tuh bagus, lora, aang, manusia biasa tetap terbagi dua golongan. Itu mah hanya titel saja. Kiai ini titel, ulama kiai ini titel, istilahnya kemuliaan. Gak ada bedanya seperti habib. Tapi di mata Allah cuma terbagi dua golongan manusia itu. Rajulun barrun taqiyun karimun, atau rajulun birrun taqiyun karimun. Yang pertama ada manusia yang kategorinya adalah orang yang baik, bertakwa dan mulia. Artinya berarti dia ikut jejak Kanjeng Nabi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta ikut mutabiati syariatin Nabi Muhammad SAW. Itu satu golongan. Yang kedua, warajulun fajirun syaqiyun hayyinun 'alallahi ta'ala. Yang kedua golongan seseorang yang fajir, lacut, jahat, zalim. Syaqiyun, yang nantinya akan celaka, hayyinun 'alallah, dan juga dia menghinakan terhadap Allah. Intinya ada orang baik, ada orang buruk. Itu yang menjadi garis besarnya patokan kita. Jadi kalau kita lihat, setelah kita memahami dari hadis Nabi, intinya siapa saja yang selalu membanggakan nasab, kemudian menjadikan kesombongan dan menghinakan yang lainnya sehingga mengatakan dirinya adalah orang yang paling mulia, itu adalah karakteristik sifat daripada jahiliyah. Yang sementara jahiliyah ini sudah dihapus oleh Allah. Gitu kan? Berarti amanah hadis ini sampai kepada turunannya, sampai. Kan begitu. Nah, kesini, nah ini yang menjadi polemik. Baru kita jelasin.
Kenapa sampai ulama-ulama kita ada yang berani menantang? Tapi kalau toh kita menantang itu artinya membuka sejarah yang sebenarnya, membuka tabiat karakteristik mereka yang sebenarnya, itu sesuai dengan data, sesuai dengan narasi ilmiah. Karena memang mereka tetap ada keangkuhan. Karena suku terbesar terakhir ada di Yaman itu kan Himyar. Suku Himyar. Tapi walaupun kita orang-orang Nusantara yang membahas dari mulai alat tipu dayanya mereka, doktrin rasisnya mereka yang ratusan tahun kepada umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, kita tidak pernah artinya melarang kemudian dari karya-karya mereka untuk di pesantren, nggak ada. Tetap Safinah tetap dikaji, kemudian Sulam Taufik masih dikaji, termasuk Nasihuddiniyah juga dikaji. Nasihat itu, ingat, apakah orang yang punya hak untuk memberikan nasihat kepada setiap manusia itu harus Habib? Apakah orang yang punya hak untuk memberikan nasihat itu harus kiai? Kan tidak. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setiap manusia ini berpotensi dan mempunyai hak untuk memberi nasihat kepada siapa saja. Cuma kan biasanya kalau sudah ada titelnya gampang diterima begitu. Kalau saya sudah jadi kiai, dinasihatin orang bisa ngedengar. Kalau sudah jadi Habib, apalagi duriyah Nabi, akhirnya orang gampang tunduk. Ini efek yang nantinya akan menjadi buruk. Karena kitab Nasihuddiniyah itu tentang al-wasaya wal iman, tentang wasiat-wasiat agama dan keimanan. Apa salahnya? Dari siapa saja nasihat itu, bahkan ada orang yang memberi nasihat tentang kebaikan non muslim. Saya ditegur andai kata dengan orang yang non muslim, kamu harus begini, jangan melakukan hal ini, gitu kan. Ini berkaitan dengan orang non muslim lah gitu. Yang sekiranya ini adalah nasihat yang baik dan maslahah mursalah, kemaslahatan secara sosial, harus diambil. Nah di situ sebenarnya yang dimaksud dengan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah ketika kita sudah paham perjalanannya, pola daripada Ba'alawi seperti itu, masih banyak oknum-oknum yang seperti itu, ini harus dipahamkan kepada masyarakat. Gak mungkin masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia ini mendeportasi mereka, gak mungkin. Kita tidak sekejam sono. Gak tahu sononya di mana, sononya gak tahu di mana. Allah karim. Ya, jadi gak ada. Makanya kan ada juga, wah ini katanya menjelekkan, benci sama Habib, menjelekkan Habib, menjadi pembegal nasab, tapi kitabnya mau dipelajari pesantren. Saya sering sampaikan, urusan benci ataupun tidak, engkau tidak akan pernah tahu. Karena kebencian al-ghadab itu adalah qaulul qalbiyah. Itu adalah ucapan batin, gak bisa. Kan begitu. Nah itu satu ya. Jadi ingat, yang menjadi landasan utama untuk mengukur, ya contohnya begini ya, kalau tidak bermanfaat gak mungkin menjadi pelajaran umat dong. Artinya begitu, kitab Safinatun Najah. Berarti kan ini orangnya juga waro yang mengarangnya ini. Tapi dengan kaitannya di dalam kitab Ihya, ngapunten. Kenapa di dalam kitab Ihya yang kita bacakan, kritik kerasnya Imam Ghazali kok bukan ke orang biasa. Di bab Dhammul Ghurur ini kok dikaitkannya dengan ada Dhammul Ghurur yang iktirarul alawiyah, itu toh yang harus menjadi introspeksi diri bagi para kaum Ba'alawi, bukan menjadi kebanggaan. Itu saja sebenarnya. Nah ini kalau bagi para santri yang sudah belajar, tetap belajar saja. Tapi ketika ada orang yang memang mengklaim dia lebih baik daripada marganya mereka yang lainnya, nah ini yang tidak boleh diikuti oleh kita. Tidak boleh kita ikuti. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu ya, ini hadisnya nih, kita tunjukin dulu. Ini menjadi batasan paling fundamental sebenarnya untuk mengukur siapa yang harus diikuti dan siapa yang tidak nih. Moga Pak Sakur di zoom dulu. Jadi ada rajulun birun taqiyun karimun 'ala Allah wa rajulun fajirun saqiyun hayyinun 'ala Allah taala. Oke ya. Nasihuddiniyah ini, adanya kitab Nasihuddiniyah ini di abad ke-11. Itu kebetulan Pak yang menulis kitab Nasihuddiniyah ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad yang merangkum Rotibul Haddad.
Walaupun itu adalah mengadopsi atau mengambil daripada rotibnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kan begitu. Gak jadi masalah. Karena itu ada wasiat-wasiat agama. Siapa saja masalah wasiat itu. Karena tadi watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Terus kemudian ini berkaitan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau di daerah-daerah luar sana, di Timur Tengah yang lainnya, orang-orang itu sibuk menyembunyikan identitas daripada dzurriyyah Nabi. Nah, kalau di Indonesia sibuk menyebarkan, memperkenalkan bahwa dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Itu kan sudah berbeda. Karena begini, kenapa di luar sana mereka sampai menyembunyikan? Satu, ini sesuai dengan amanahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, keturunan dari Husain, Sayyidina Husain. Beliau itu kalau ada yang nyebut ini Ahlul Bait, selalu nangis. Bahkan ketika ada orang, loh kenapa jenengan kok nangis, jenengan ini Ahlul Bait kok dijamin surganya oleh Allah. Beliau menolak hal itu. Itu bukan urusan saya. Ahlul Bait itu cuma 5 orang kata beliau. Satu itu. Yang kedua, yang paling menjadi rahasia secara geopolitik dunia nih. Kenapa identitas tentang As-Sayyid Asy-Syarif ini disembunyikan? Karena secara nyawa lahiriah begini terancam. Karena mereka nggak suka dengan dzurriyyah Nabi. Bisa jadi semua dzurriyyah Nabi itu harus dimusnahkan di muka bumi. Itu. Tapi kenapa di Indonesia? Nah, itu sebenarnya itu. Kita belajar dari sejarah itu saja sudah. Saking orang Indonesia itu baik-baik orangnya ya, loman. Padahal mereka nggak tahu orang Indonesia ini banyak dzurriyyah Sayyid Asy-Syarif. Cuma sudah sudah bercampur tanahnya. Jadi tanahnya udah bercampur. Jadi ada yang dari tanah Mesir, Mekah, Madinah bercampur dengan tanah Jawa. Jadi beginilah hasilnya, begini bentukannya seperti ini. Makanya jangan salah. Makanya kalau kata Nabi di akhir zaman ini orang itu akan sulit mengukur daripada mana yang harus diikuti sebagai ulama. Dulu kenapa para wali songo dari dzurriyyahnya wali songo tidak mau istilahnya membuka identitasnya? Ya di antaranya juga itu alasannya. Ancamannya sangat besar. Di sisi lain memang banyak orang-orang yang tidak suka. Secara lembaga Rabithah Alawiyah ini juga ada agak-agak aneh nih saya tuh kadang-kadang. Maulana Habib Luti mengatakan begini, kembali dalam bahasa Arabnya. Kan li anna sadatal ba'alawi. Nah kita ngapunten, kita berani membaca kitab seperti ini memang karena disuruh Abu Yamam Magufron ya. Karena kalau nggak disuruh ya nggak berani. Backingannya pusat. Backingannya pusat. Jadi Maulana Habib Luti mengatakan begini, li anna sadatal ba'alawi awwalu man yadkhulunal jawi, gitu kan, bintisyaril islamiyah wa tariqatil alawiyah. Dia mengatakan kepada para habib yang lainnya dengan doktrin rasis. Kalau saya katakan doktrin rasis tuh ya terserah lah, mau saya nanti dimarahin sama para pecintanya Habib nggak apa-apa. Ini kita membuka bahasanya beliau. Indonesia itu orang yang pertama masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam dengan thariqah alawiyah ya dari Sadatul Ba'alawi. Begitu kan? Jadi dari klannya Ba'alawi. Nah, terus dia ada kalimatnya begini setelah itu, Kawali Songo, Kasayyid Asy-Syarif. Dia seperti itu. Seperti hanya Wali Songo, Sayyid Asy-Syarif, kan begitu. Oke. Tapi yang saya tanyakan, kenapa kok Rabithah Alawiyah selalu menolak dzurriyyah daripada Wali Songo? Kan begitu, ada apa di situ? Sementara mereka ingin mengklaim bahwa Wali Songo ini Ba'alawi, kan begitu. Nah ini bahasanya Habib Lutfi, bukan bahasanya saya, gitu ya. Ya monggo. Cek. Sebelum dilanjutkan oleh Ustaz Tubat, saya mau bertanya ini ya. Ketika dibukanya klan Ba'alawi itu masih zaman penjajahan apa sudah merdeka? Populer di Indonesia maksudnya. Pemberontakan Indonesia. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat Rabithah Alawiyah kan berdiri pada 1928. Artinya klan Ba'alawi itu memang sebelum merdeka sudah ada. Sebelum merdeka sudah ada, zaman peperangan sibuk-sibuknya kita perang itu. Itu perang sama siapa itu? Ya sama para penjajah. Maksudnya dari negara? Termasuk ada Jepang ya. Republik pertama ya Belanda, itu jelas ya. Saya kan Belanda dulu toh. Ya Belanda dulu. Nah sekarang yang terkenal Mufti Batavia itu siapa?
Mufti Batavia ini adalah klan Ba'alawi, namanya Habib Usman bin Yahya. Nah terus dia ini diajukan oleh Senok, orang orientalis. Oleh Senok Horgenjo ini diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya di Batavia ini ada muftinya. Nah berarti kan dia membuka dirinya sebagai Duria, berarti kan karena ada dekengannya. Iya dekengannya itu ada. Pantesan. Ada dekengannya. Terima kasih, lanjutkan Pak. Monggo. Lanjut. Begitu ya. Nah itu jadi ya makanya kita flashback sedikit. Dengan apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi, kita berani membantah. Jauh-jauh hari sebelum Ba'alawi masuk ke Indonesia, ke Nusantara, As-Sayyid Asy-Syarif lebih duluan yang membawa Islam. Begitu. Itu kan namanya doktrin rasils. Ini kita disebut rasis. Kita membela orang kita. Yang paling gobloknya lagi, orang kita membela mereka, orang sono. Nah ini goblok lagi orang. Lah iya. Masya Allah. Terus, saya tadi juga mendownload juga PDF-nya kitab Minhajul Istiqomah tadi yang disampaikan. Karya dari Mufti Batavia. Yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Mufti Batavia. Namanya Usman bin Yahya. Tadi saya baca-baca. Karena kebetulan kitab Minhajul Istiqomah karya Habib Usman bin Yahya ini menggunakan bahasa Melayu. Dia berani mengatakan begini, ketika perang Cilegon, di geger Cilegon itu melawan kolonial Belanda, orang pribumi disebut gurur, bahasanya gurur. Siapa saja yang melawan pemerintah yang sah, yang pada waktu itu adalah Hindia Belanda, berarti itu gurur. Itu makar dan itu adalah pemberontakan. Sampai mengharamkan untuk jihad. Alasannya karena tidak sesuai dengan syarat rukun jihad. Kan begitu. Kalau memang itu mau digunakan, ya. Kalau kitab itu mau digunakan, saya tanya kepada para habaib yang suka jihad-jihad tuh. Harusnya dari keturunan-keturunannya yang menjadikan Habib Usman bin Yahya sebagai patokan di dalam hal jihad, gak akan ada demo di Indonesia. Gak akan ada yang namanya Monaslimin 212. Monaslimin. Salah, ngapunten. Karena secara rukun syaratnya nggak tepat. Kemarin disampaikan ada 5 rukun atau syarat kita menjadikan untuk jihad. Ini kan mereka juga udah hianat dengan kitab Minhajul Istiqomah. Padahal faktanya ketika Habib Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa seperti itu, kondisi di Cilegon, di wilayah Banten darurat, mau tidak mau harus pasang badan. Ini kiai-kiainya ditangkap oleh kolonial Belanda, bahkan atas restu dari Usman bin Yahya dihukum mati, digantung. Siapa itu? Karena yang memberikan fatwa Usman bin Yahya dianggap siapa saja yang memerangi pemerintahan yang sah, kata dia waktu itu kolonial Belanda, Hindia Belanda, berarti harus dihukum mati karena gurur. Sadis di sini loh. Saya sudah download PDF-nya. Saya punya kitab Ba'alawi ini, Manhajus Sawi punya. Terus kitab apa lagi ini? Kitab Minhajul Istiqomah ada, Nasruddiniyah ada. Makanya sampai sekarang nih mereka banyak yang membantah begini, wah itu fitnah, itu menuduh Habib Usman bin Yahya sebagai antek Belanda. Lo buka sejarahnya. Dan andaikan bukan dia antek Belanda, harusnya nggak sampai mengeluarkan fatwa begitu dong. Bila perlu anda katakan harus bisa dengan musyawarah. Ya yang dekat dengan pemerintah, nasihatin dong sama beliau, sama dia ya. Kan begitu. Ini kan sekarang lagi rame-ramenya sedikit-sedikit pemerintah dikritik jihad, pemerintah togut, pemerintah sesat, pemerintah kafir. Kakeknya dia dekat dengan pemerintah Belanda, kok nggak dibuka? Kan dibayarin. Nah itu. Ini pelurusan sejarah ya. Kita terlepas daripada kajian-kajian tadi masalah kitab kuning. Monggo Kang siapa saja. Tetap kita ini belajar agama. Siapapun pengarangnya. Mau itu mantan Katolik jadi Muslim, mau itu mantan Yahudi jadi Muslim, asalkan dia sesuai dengan mutabi'atis syariah Rasulullah, tetap kita ikutin. Ini kan enggak gayanya dulu sebagai mutabi'atir Rasulullah. Gayanya lanjut. Jadi gayanya dulu yang dikedepankan. Sementara etika-etika mereka sebagai dhaif, sebagai tamu yang ada di bumi kita,
melanggar. Kan itu yang harus kita pahamkan. Kita gak ada masalah. Logikanya begini, Safinatun Najah tadi dibahas oleh Ustaz Abdul Mujib, sampai disyarahi oleh Syekh Nawawi. Karena begini nih, ngapunten, yang perlu harus tahu nih para kawan-kawan. Dulu di zaman ulama-ulama kita di abad 18-19, ulama-ulama kita ini produktif dalam hal mengarang kitab, baik itu mukhtasar ataupun syarah daripada kitab. Nah ini yang nggak pernah diungkap oleh orang lain, Pak. Kita kemarin waktu di mana Gus Kendro, Kang, di acara Kang Muadih Purbalingga. Di Purbalingga ada cucu cicitnya dari Kiai Haji Nahrawi, Syekh Nahrawi, yang terkenalnya adalah Banyumas. Beliau cerita, ini keluarga yang cerita, artinya ini fakta. Kalau secara martabat riwayat hadis ini sahih dan marfu, nyambung kepada keluarganya langsung, gak bisa dibantah. Walaupun mungkin sampai dini hari ya belum begitu terekspos lah di kalangan kita. Tugasnya Kiai Haji Nahrawi itu di sana di Mekah, beliau mentashih kitab. Jadi setiap kitab-kitab yang mau dimasukkan ke Indonesia dipelajari ke pesantren-pesantren, beliau tashih. Termasuk karya-karya ulama beliau tashih, bagian pentashih. Wah ini sekiranya kurang pas nanti kalau untuk di Nusantara revisi, ada yang bagian mensyarahi. Seperti itu beliau. Jadi walaupun NU belum berdiri, sistem tentang keagamaan menjaga marwah kitab zaman Syekh Nawawi itu terbentuk betul. Hebat ya. Makanya ulama-ulama kita yang berada di tanah Hijaz itu benar. Kan pernah Abu Ya menyampaikan, Syekh Nawawi ke sana itu bukan belajar, beliau itu satu, menjaga Indonesia. Kok bisa? Logikanya bagaimana? Ya itu. Kalau tidak dijaga dari sumbernya, karena Wahabi di sana menjadi gembong pada waktu itu, maka ulama-ulama kita, maka terjadi sampai Komite Hijaz. Jadi luar biasa tuh Syekh Nahrawi Banyumas ini, yang aslinya adalah kelahiran dari Purbalingga. Semua kitab-kitab, sehingga kiai-kiai yang pada saat itu, yang mondok di pesantren di tahun-tahun itu, di abad tersebut, terselamatkan dari paham-paham Wahabi. Yang saya herankannya lagi, sekarang MUI sudah ada, pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah ada, masih kejeblosan. Karya-karya Wahabi masih bisa masuk ke pesantren. Kan ini di luar akal Nurul, di luar Nurul ya. Nurul, nalar, salah paham. Ini bahkan sampai beliau menyampaikan keluarganya, Syekh Nahrawi ini walaupun istilahnya tidak begitu terlibatkan di muassis NU, tapi peranannya untuk istilahnya pra sebelum 1926 berdirinya NU itu di sana, masya Allah ya, gak jauh beda lah sama Abu Yamama Armin, gurunya Abah. Beliau kan tidak masuk di muassis NU, tapi tahun 1923 beliau berani menghancurkan Wahabi-Wahabi yang ada di sana, termasuk bangsa Arab Kut-Kut. Yang hebatnya lagi nih, kalau di Indonesia yang mengatasnamakan jihad takbir, mereka kan berbondong-bondong rame-rame, bawa jamaah rame-rame kumpul di depan gedung untuk bahkan begitu. Ini enggak, ulama kita nih, ini kalau mau ada kekuatan secara kesaktian, Abu Yamama Armin itu gentle loh. Dia sendiri atas perintah gurunya Syekh Nawawi untuk melawan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah, di Jabal Uhud sendirian loh. Beliau baru bisa membentuk pasukan ketika di Jabal Uhud, dan pasukannya terbatas, hanya 40 orang, 41 sama Abu Yamama Armin, dan itu kontak fisik Pak, bukan takbir-takbir.